Shalom, Horas, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat melaksanakan ibadah kelompok share. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menjadi tema diskusi kita malam hari ini adalah hidup dalam kehendak Bapa. Hidup dalam kehendak Bapa. Sedangkan bahan diskusi kita minggu yang lalu adalah permohonan kepada Tuhan. Pertanyaan saya kepada kita, apakah permohonan kita kepada Tuhan dan apakah permohonan kita ada yang terjawab? Bapak Ibu, saya pribadi mau bersaksi, permohonan saya minggu ini adalah kemarin tanggal 9 sampai tanggal 12 kami pergi ke Bali, pergi dan pulangnya dalam keadaan sehat ke Medan, dan saya bisa membuat konten video YouTube tentang Komsel pada saat ini. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengabulkan doa dan permohonan. Kita masuk ke sharing kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di akhir doa kita selalu kita berkata, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Berarti perkenan Tuhan itu yang kita harapkan terjadi, dan apapun yang Tuhan berikan itulah yang terbaik dan itulah kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehendak Tuhan adalah terkadang bisa berbeda dari kehendak manusia. Contohnya dalam Yohanes 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus turun dari sorga dan Dia menjadi roti hidup yang dapat menjadi kekuatan, yang dapat memberikan makanan kepada manusia. Itu dikatakan bahwasanya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehendak Bapa, Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Dia harus menyelamatkan manusia dari dosa, memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus. Maka Yesus Kristus harus menderita, harus mati dan bangkit. Yesus mati, tetapi sebelumnya Dia melaksanakan acara perjamuan kudus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka memecah-mecahkan roti. Roti itu menjadi makanan rohani dan menjadi suatu peringatan bahwa Yesus merupakan makanan rohani yang perlu disyukuri. Sedangkan anggur itu adalah lambang darah Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia ini bukan melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Bapa. Yaitu sekali lagi Tuhan Yesus harus menderita, mati dan bangkit untuk memulihkan hubungan manusia yang sudah rusak itu, untuk menyelamatkan manusia. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, adakah bukti bahwa seminggu ini Bapak Ibu melaksanakan kehendak Bapa? Boleh bersaksi dari kita bagaimana kita menyaksikan, merasakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkadang ada yang bersaksi,
Saya dengan si A, si B sama-sama bekerja, tetapi si A dan si B lebih kaya daripada saya. Ada lagi yang mengatakan saya lebih aktif ke gereja memberikan perpuluhan daripada C dan D, tetapi anak-anaknya lebih diberkati daripada saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sering sekali manusia menghitung berkat itu dari segi materi, dari yang kelihatan secara kasat mata. Tetapi sungguh-sungguh berkat itu, Bapak Ibu, luar biasa, bisa melalui kesehatan, ketenangan, kedamaian, keluarga, pemberitaan firman, bahkan lewat sakit penyakit. Karena melalui itu ada rancangan rencana Allah kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehendak Allah adalah bagaimana manusia itu setia, rajin melakukan kehendak Allah dalam hal pengutusan untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah yang disaksikan, difirmankan dalam Yohanes 6 ayat 38, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus Kristus harus menderita di atas bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau anak Allah Tuhan Yesus Kristus pun harus menderita supaya manusia itu selamat, maka tidak menutup kemungkinan kita sebagai pengikut Kristus pun harus mengalami penderitaan itu dalam melakukan kebenaran, dalam pelayanan. Dan juga mengingatkan setiap ketua kelompok sel, lakukanlah dengan setiap pengutusan menjadi ketua kelompok sel, sebab itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kamu harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saksi Kristus, karena dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan ada janji Allah di ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Apalagi kehendak Allah yang Dia inginkan bagi kita. Kehendak Allah adalah kita harus menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi kitab yang terbuka. Dalam segala hal orang bisa melihat bahwa dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dan keluargamu ada kasih Kristus. Kasih Kristus itu dalam hubungan kekeluargaan, ada kasih antara suami istri, ada kasih antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, bersama dengan tetangga, berorganisasi, ada kasih. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah dimulai dari dirinya sendiri. Dan ketika manusia itu hanya mengasihi orang yang mengasihi dia sendiri, itu tidak ada bedanya dengan orang yang belum mengikut Kristus. Tetapi orang yang mengasihi sahabatnya meskipun dia tidak dikasihi, bahkan dia sendiri tidak mengenal, tetapi dia mengasihi, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Maka firman Allah berkata, kalau ada bajumu dua, ada orang yang tidak memiliki, berikanlah itu satu kepada mereka. Kalau ada makananmu, orang lain tidak memiliki, dia kelaparan, kamu harus berbagi dengan mereka. Itulah yang dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa pekerjaan yang dikehendaki Allah dalam kehidupanmu? Ada pengampunan. Dalam hubungan kekeluargaan suami istri, tidak menutup kemungkinan ada saja masalah yang terjadi, masalah yang kecil, masalah yang sedang, masalah yang berat. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian. Tetapi masalah itu tidak untuk diperbesar, dan masalah itu tidak menjadi alasan untuk berpisah. Tetapi masalah itu ada, bagaimana bisa memberikan solusi, dan masalah itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama, dengan berdoa, dan menghasilkan keputusan
yang baik, saling memaafkan, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian juga terhadap anak-anak. Terkadang anak-anak juga tidak pandai untuk melakukan, memikirkan kehendak orang tua. Orang tua ingin anak-anak itu patuh, taat, setia, baik, belajar, menghormati orang tua, membantu orang tua, mereka di rumah saling mengasihi. Tetapi terkadang itu pun tidak bisa terjadi. Tetapi orang tua tetap memberikan teladan dan kasih bahasa yang Tuhan kehendaki, yaitu kesabaran, ketenangan, dan terus mengajari anak-anaknya. Dalam persekutuan dengan contoh yang tadi, meskipun mungkin kita rajin ke gereja, rajin memberikan tanggung jawab kita, tetapi kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, dalam hal ini bukan berarti Tuhan menjauh, berpaling daripadamu, dan bukan karena dosamu, kesalahanmu, maka permohonanmu belum terjawab, tetapi kehendak Allah mungkin belum saatnya permohonanmu itu diterkabul. Kenapa? Karena kalau cepat terkabul itu akan mengganggu dirimu, mengganggu orang lain, dan itu mungkin belum saatnya. Karena itu tunggulah dengan sabar, karena tepat pada waktunya Allah akan memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita menyaksikan bagaimana kita di dalam kesabaran menjadikan kehendak Tuhan yang terjadi, sekarang kita di dalam pertanyaan, apa makna firman Tuhan ini bagi kami ketika kita menjadikan kehendak Allah yang akan terjadi? Makna dari firman Tuhan ini adalah kita harus tetap di dalam kesabaran, ketenangan, keikhlasan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sedikit cukup, banyak habis. Orang yang suka menolong, dia tidak berkekurangan, tetapi dia tidak berlebih. Yang kedua, yang Allah kehendaki adalah kamu harus setia di dalam pengutusan Allah. Tuhan yang mengutus kamu untuk melayani di Komsel ini, pertanggungjawabkan pengutusan kepercayaan Allah kepadamu. Mintalah pimpinan Roh Kudus, mintalah dampingan Roh Kudus, mintalah hikmat dan kebijaksanaan supaya diberikan kerajinan, ketekunan, dan pelayanan yang bertumbuh secara kuantitas dan kualitas, yang berkenan di hadapan Allah, yang memberikan sukacita bagi manusia dan memperkaya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan yang terus memberkati. Makna firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bersama bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup yang menjadi makanan rohani, sehingga yang makan roti itu tidak akan lapar dan tidak akan haus, karena Yesus Kristus adalah makanan rohani yang dapat memuaskan dan yang dapat mengenyangkan manusia.